Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinesa Vandriano, NIM 20201121182. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi saya tentang penggolongan obat. Pengertian tentang obat. Obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, dan menyembuhkan penyakit. Obat harus sesuai dosis agar efek terapi dan khasiatnya bisa kita dapatkan. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Tidak kalah penting, obat harus selalu digunakan secara benar agar memberikan manfaat klinik dan optimal. Terlalu banyak jenis obat yang tersedia ternyata juga dapat memberikan masalah tersendiri dalam praktek, terutama menyangkut bagaimana memilih dan menggunakan obat secara benar dan aman. Penggolongan obat. Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika, dan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Per/6/2000. Berdasarkan peraturan tersebut, obat digolongkan dalam 5 golongan. Obat yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas kepada masyarakat tanpa resep dokter. Obat ini tidak termasuk ke dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan obat bebas terbatas, dan telah terdaftar di dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Obat ini biasanya dijual di warung, toko obat berizin, supermarket, dan apotek. Obat ini dalam pemakaiannya dapat dibeli penderita dalam jumlah sedikit saat obat diperlukan. Jenis zat aktif yang terdapat dalam golongan obat ini relatif aman, oleh karena itu dalam pemakaiannya tidak diperlukan pengawasan khusus oleh tenaga medis selagi tidak bertentangan dengan petunjuk yang tertera dalam kemasan obat tersebut. Oleh karena itu sebaiknya obat ini dibeli dengan kemasannya juga. Penandaan obat bebas diatur dalam SK Kemenkes RI Nomor 2380 ASK 6/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Tanda khusus obat bebas yaitu bulatan hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Obat bebas terbatas atau obat yang termasuk dalam daftar W, menurut bahasa Belanda, W singkatan dari Waarschuwing, artinya peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Seharusnya obat jenis ini hanya dijual bebas di toko obat berizin yang dipegang oleh seorang asisten apoteker dan apotek yang hanya boleh beroperasi jika ada apoteker. No pharmacist, no service. Karena diharapkan pasien memperoleh informasi obat yang memadai saat membeli obat bebas terbatas. Ada beberapa peringatan yang terdapat pada obat bebas terbatas. Yang pertama yaitu seperti awas obat keras, baca aturan memakainya. Yang kedua,
Awas, obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Yang ketiga, awas, obat keras hanya untuk bagian luar badan. Yang keempat, awas, obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima, awas, obat keras tidak boleh ditelan. Yang keenam, awas, obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Yang ketiga, ada obat keras. Obat keras disebut juga dengan daftar G yang diambil dari bahasa Belanda yang merupakan singkatan dari gevaarlijk, artinya berbahaya. Maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Golongan obat yang hanya boleh diberikan atas resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan ditandai dengan tanda lingkaran merah dan terdapat huruf K di dalamnya. Yang termasuk golongan ini adalah beberapa obat-obat generik dan obat wajib apoteker atau OWA. Juga termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, dan tergolong obat keras. Yang keempat, obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintesis, bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada SSP, susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk penandaan psikotropika sama dengan penandaan untuk obat keras. Hal ini sebelum diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maka obat-obat psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya ada di bawah ordonansi. Sehingga untuk psikotropika, penandaannya yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam menyentuh garis tepi yang berwarna hitam. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika terdiri dari 26 macam, antara lain bromfetamin, eticyclidina, psilocybina, dan tenocyclidina. Golongan yang kedua adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan 2 terdiri dari 14 macam, antara lain amfetamin, dexanfetamin, levamfetamin, metamfetamin. Yang ketiga, golongan 3 adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan 3 terdiri dari 9 macam, antara lain amobarbital, pentobarbital, siklobarbital, dan butalbital. Golongan yang keempat adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan yang sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan 4 terdiri dari 60 macam, antara lain allobarbital, bromazepam, diazepam, dan nitrazepam. Yang kelima ada obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai penghilangan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Penandaan narkotika berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordonansi obat bius yaitu palang merah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, obat narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, seperti mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkannya ketergantungan, contohnya yaitu tanaman papaver, somniferum, opium mentah, tanaman ganja, dan heroin. Golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi
atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu morfina, opium, petidina, tebaina, dan tebakon. Golongan ketiga adalah narkotika yang berkhasiat penggolongan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu kodeina, nikodikedina, nikokodina. Yang keenam ada OWA atau obat wajib apotik. Selain memproduksi obat generik, untuk memenuhi keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya akses obat, pemerintah mengeluarkan kebijakan OWA. OWA merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker, pengelola apotek atau APA kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA. Tujuan OWA adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat. Maka obat-obat yang digolongkan dalam OWA adalah obat yang diperlukan bagi banyak penyakit yang diderita oleh pasien. Antara lain yaitu obat antiinflamasi seperti asam mefenamat, obat alergi kulit seperti salep hidrokortison, infeksi kulit dan mata seperti salep oksitetraksiklin, dan anti alergi sistemik atau CTM, dan obat KB hormon. Penandaan obat wajib apotik pada dasarnya adalah obat keras, maka penandaan sama dengan obat keras. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02396-SK-8-1986, tanda khusus untuk obat keras daftar D adalah berupa lingkar bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi. Tanda khusus harus diletakkan sedemikian rupa sehingga jelas terlihat dan mudah dikenal. Tanda khusus untuk obat keras adalah sebagai berikut. Sesuai Permenkes nomor 919-Menkes-Per-10-1993, kriteria obat yang dapat diserahkan yaitu yang pertama, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua, penggunaan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. Yang ketiga, penggunaan tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, penggunaan diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Yang kelima, obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Berdasarkan Kemenkes nomor 347-SK-7-1990 tentang obat wajib apotik, tujuan adanya OWA adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Yang ketiga, meningkatkan peran apoteker di apotik dalam pelayanan KIE, komunitas informasi dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Kewajiban apoteker dalam pelayanan OWA yang pertama adalah memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam obat wajib apotik yang bersangkutan. Yang kedua, membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan. Yang ketiga, memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Yang ketujuh ada prekursor. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri, dan apabila disimpangkan dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika dan psikotropika. Senyawa kimia yang termasuk prekursor seperti ergotamin, ergometrin, dan efedrin. Efedrin biasanya terdapat dalam obat flu. Yang kedelapan ada OOT atau obat-obat tertentu.
Obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat-obat tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis OOT yaitu seperti tramadol, trihexylphenidil, klorpromazin, amitriptyline, dan haloperidol. Dan yang terbaru adalah dextromethorphan. Baiklah, sekian presentasi saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.